Hai semua, selamat datang kembali di channel YMP Cooking. Di video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat roti ala bakery dengan pelembut dan pengembang tambahan dari Sav Indonusa. Di sini saya bukan endorse ya, tapi saya hanya pemakai. Saya akan kasih tahu sama teman-teman cara memakai 3 merek tambahan pengembang dari Sav Indonusa, dan memang tekstur rotinya itu beda banget ya teman-teman, lebih lembut dan empuk. Kalau kalian penasaran bagaimana aku membuatnya dan bahannya apa aja, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Yang pertama saya akan jelaskan dulu 3 merek pengembang dan pelembut dari Sav. Ini adalah ragi roti untuk pengembang roti. Yang kedua ini namanya Ibis Blue. Dan yang ketiga adalah Baker Bonus A. Nah, ini adalah ragi Sav. Kalau yang saya tampilkan itu adalah ukuran setengah kilo. Isinya sama dengan yang saya pegang ya. Ini selalu saya bilang ragi favorit saya, karena memang menurut saya tekstur dari roti dengan ragi ini agak sedikit berbeda keempukannya. Yang kedua adalah Baker Bonus A. Fungsinya untuk menyempurnakan roti atau penambah kualitas yang menginginkan adonan roti lebih bervolume. Ini cocok untuk campuran roti manis atau roti tawar ya. Nah, untuk takarannya sendiri, kalau membuat roti dengan tepung terigu 500-650 gram, itu pakainya 1 sendok makan. Sedangkan untuk takaran tepung terigu 1 kilo itu pakainya sebanyak 2 sendok makan. Biasanya ini dijual banyak di supermarket ya, atau di toko bahan kue. Kalau di toko bahan kue itu biasanya juga sudah ditakar di kemasan kecil, ada yang harga 10.000, ada yang 5.000 dan harga 3.000. Sedangkan di supermarket jualnya itu cuma kemasan 500 gram. Nah, untuk yang ini namanya Ibis Blue. Ini juga produksi dari Sav Indonusa. Kemasan yang saya beli itu ukuran 500 gram. Tapi pas saya beli itu saya masukkan ke toples, jadi bungkusannya udah nggak ada ya. Tepung Ibis Blue itu adalah bahan pengempuk dan pelembut roti. Untuk takarannya sendiri itu hanya 1-1,5%. Maksudnya begini. Kalau teman-teman mau buat roti dengan takaran tepung terigu 500 gram sampai 700 gram, berarti Ibis Blue yang dipakai hanya 2 sendok teh. Sedangkan untuk takaran 1 kilo tepung terigu, takaran Ibis Blue-nya itu 3 sendok teh ditambah setengah sendok teh. Kalau ini tidak dijual bebas di supermarket ya teman-teman. Di toko bahan kue biasanya juga jarang. Kalau di tempatku sendiri memang nggak ada ya teman-teman, tapi teman-teman bisa dapatkan di all shop. Kebetulan saya beli di Shopee, jadi nanti kalian bisa cek di deskripsi channel saya ini. Kopikan linknya, tinggal teman-teman klik saja. Kita ke bahan-bahannya. Yang pertama ada 650 gram tepung terigu pro tinggi. Ini tepung terigu merek Cakra Kembar. 80 gram margarin. Kalau tidak ada margarin bisa pakai mentega. Setengah sendok teh garam. Ragi instan. Ini akan saya pakai sebanyak 2,5 sendok teh. Selanjutnya ada 90 gram gula pasir, 3 butir telur. Nah, saya akan pakai 2 utuh dan 1 kuning telur aja. Di sini saya pakai air hangat kuku. Ini sebanyak 350 ml. Nah, di sini ada Baker Bonus A 1 sendok makan dan Ibis Blue sebanyak 2 sendok teh.
Kita ke cara membuat. Yang pertama kita tuangkan tepung terigu di loyang yang bersih. Kita tuangkan lagi gula pasir. Selanjutnya saya tuangkan ibis blue-nya. Kemudian baker bonus A. Selanjutnya saya tuangkan lagi ragi instannya. Ini sebanyak 2,5 sendok teh. Sisa ragi ini akan saya ikat dengan karet, kemudian saya masukkan ke dalam freezer. Selanjutnya saya tuangkan 2 butir telur utuh ditambah 1 kuning telurnya aja. Nah, ini akan saya aduk sebentar agak rata. Kemudian saya tuangkan air. Ini airnya saya tuangkan secara bertahap 2 kali sambil saya aduk-aduk lagi sebentar. Nah, sisanya saya akan tuangkan semua. Saya aduk lagi. Kalau sudah cukup rata, saya akan bersihkan gagang spatulanya. Kemudian saya akan tuangkan margarin dan garamnya. Ini akan saya aduk sampai benar-benar kalis dengan mixer. Saya kasih di kecepatan sedang dulu sampai rata. Takutnya kalau di kecepatan tinggi langsung adonannya itu berterbangan. Nah, saya akan naikkan di kecepatan tinggi. Saya mixer selama 5 menit. Tidak perlu terlalu lama memixer adonan. Takutnya kalau terlalu lama bisa merusak gluten dari adonan ini. Ini sudah cukup kali. Saya akan matikan mixernya. Setelah itu saya akan tuangkan sedikit minyak goreng di telapak tangan karena adonan ini agak lengket. Selanjutnya saya akan bersihkan gagang mixer yang masih ada adonannya. Nah, spatula ini saya berikan sedikit minyak goreng, kemudian saya akan kumpulkan adonannya dan saya ambil dari loyang. Saya bulatkan. Saya bersihkan loyang yang masih ada lengket adonannya. Kemudian saya tuangkan sedikit minyak goreng dan saya poles seperti ini. Dan saya kembalikan adonannya di dalam loyang. Cara ini agar adonannya pas di proofing itu tetap lembab dan mudah diambil saat adonannya itu mengembang. Nah, ini akan saya istirahatkan kembali selama 30 menit. Di sini saya pakai alas silikon dan saya taburi sedikit tepung terigu biar tidak lengket. Dan ini setelah 30 menit adonannya mengembang 2 kali lipat. Saya ambil dari loyang dan saya letakkan di atas alas silikon. Dan ini akan saya kempiskan adonannya dan saya taburi sedikit tepung terigu biar tidak lengket. Nah, kemudian ini adonannya akan saya bagi-bagi. Masing-masing adonannya itu 55 gram. Saya akan bikin model roti sobek. Dan setiap saya selesai menimbang adonannya, saya langsung bulatkan seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya timbang sebanyak 55 gram dan saya angkat, kemudian saya bulatkan seperti yang saya lakukan ini. Dan lakukan sampai selesai.
Nah, ini semua sudah saya timbang, dapatnya 24. Kemudian untuk isiannya saya punya filling coklat. Dan saya lakukan satu persatu untuk mengisi selainya. Setelah itu saya letakkan di loyang pemanggangan yang sudah saya alasi dengan kertas roti. Saya berikan jarak dan lakukan lagi sampai selesai. Untuk sisa adonan 3 saya pakai loyang kecil. Ini sudah saya olesi dengan margarin. Nah, ini semua sudah selesai. Saya akan istirahatkan selama 20 menit. Sambil menunggu, saya akan panaskan oven di suhu 180 derajat, api atas bawah selama 5 atau 10 menit. Ini setelah 20 menit saya akan panggang satu loyang dulu ya teman-teman. Saya panggang di suhu tetap di suhu 180 derajat. Api atas bawah selama 25 atau 30 menit. Tergantung oven kalian masing-masing. Dan lakukan hal yang sama untuk panggangan yang kedua dan yang ketiga ya. Nah teman-teman, ini rotinya sudah jadi. Rotinya ini pas panas-panas saya poleskan dengan margarin. Kemudian saya keluarkan rotinya dari loyang pemanggangan biar tidak berkeringat. Untuk teksturnya itu, rotinya itu sangat empuk, lembut. Seratnya juga halus banget. Ini biar 3 hari tetap empuk dan lembut ya teman-teman. Rasa dari roti ini mirip banget roti yang di bakery. Ini panggangan yang kedua, juga sama sudah saya poleskan dengan margarin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka. Dan jangan juga lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe ya. Terima kasih.